daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga, buka kurung, booster, tutup kurung, tidak wajib. #penerbangan part 42 syarat naik pesawat domestik untuk bulan April dan mudik lebaran tahun 2022 terbaru. Simak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya, Bagus Febrianto 4. Baik, di sini saya akan memberikan informasi tentang #penerbangan part 42 syarat naik pesawat domestik terbaru untuk bulan April dan mudik lebaran tahun 2022. Ya, dari sumber yang saya dapatkan, ya dari pekerjaan saya di Bandara Internasional Juanda Surabaya, dari petugas maskapai, dan terutama dari Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Surat Edaran nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Baik, di sini saya memberitakan kepada Anda untuk bagian penerbangan naik pesawat untuk perjalanan domestik. Ya, saya bacakan ya, disimak baik-baik. Pelaku perjalanan dalam negeri, buka kurung PPDN, tutup kurung, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. C. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, ya, penyeberangan dan kereta api antar kota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga, buka kurung, booster, tutup kurung, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen. 2. PPDN atau para penumpang atau para pemudik perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, masa berlakunya 1 kali 24 jam, atau bisa juga pakai hasil negatif tes rapid test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Yang ketiga, PPDN atau penumpang atau para perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksin 1, wajib menunjukkan hasil tes negatif rapid test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Ya. Yang keempat, PPDN atau para penumpang atau para perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan, dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan garis miring atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Ya, itu dari edaran terbaru, surat edaran Satgas. Di sini saya menyimpulkan ya, hampir sama semuanya dari ini surat edaran Dir Rakens. Selamat petang, breaking news. Topik syarat terbaru ya, terbang. Sumber SE Satgas nomor 16 garis miring tahun 2022 garis miring berlaku 2 April 2022 sampai batas yang belum ditentukan. Ya,
ketentuan bagi pelaku perjalanan udara domestik mengikuti 1. Jika Anda vaksin ketiga, ya, booster atau lengkap, plus tidak menunjukkan hasil negatif uji COVID-19, rapid test antigen maupun rapid test PCR. Jadi, jika Anda vaksin lengkap, terutama sudah booster, itu tidak usah rapid test antigen maupun rapid test PCR, ya. Perhatikan, jika Anda sudah vaksin ketiga atau sudah vaksin booster, itu tidak usah menunjukkan rapid test negatif antigen maupun PCR. Ya. Terus yang kedua, jika Anda sudah vaksin 1 dan vaksin kedua, itu wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen, ya, yang masa berlakunya 1 kali 24 jam, atau bisa juga pakai rapid test negatif PCR, masa berlakunya 3 kali 24 jam. Jadi jika Anda sudah vaksin kedua, itu wajib melampirkan rapid test, bisa antigen, bisa PCR. Pilih salah satu. Antigen masa berlakunya 1 kali 24 jam, kalau PCR masa berlakunya 3 kali 24 jam, ya. Terus yang ketiga, jika Anda masih vaksin 1, ya, vaksin pertama, itu wajib melampirkan hasil negatif rapid test PCR 3 kali 24 jam. Keempat, ya, jika belum vaksin, buka kurung karena kondisi kesehatan, penyakit komorbid, hamil, plus itu pakai hasil negatif rapid test PCR, masa berlakunya 3 kali 24 jam, plus surat keterangan kesehatan resmi dokter dari rumah sakit resmi. Dan untuk anak-anak, yang kelima, usia kurang dari 6 tahun dikecualikan vaksinasi, plus tidak menunjukkan hasil negatif tes uji COVID-19, plus wajib dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan uji COVID-19. Catatan: 1. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi e-hak sebelum keberangkatan di aplikasi Peduli Lindungi. Jika nggak tahu mengisi e-hak manual, jika nggak paham, minta arahan ke petugas di bandara keberangkatan. 2. Surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi coronavirus 2019 COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terima kasih, ya. Demikian itu tadi info yang saya berikan kepada Anda untuk syarat perjalanan terbaru bulan April 2022 dan mudik libur lebaran, ya. Hari Raya Idul Fitri, syaratnya seperti itu. Jika nanti ada info terbaru lagi atau perubahan benar lagi, nanti saya akan share segera di info YouTube channel saya ini. Untuk saat ini informasinya seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Baik, mudah-mudahan info yang saya berikan ini bermanfaat dan juga membantu, ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan selalu nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share bagikan sama, biar sama-sama mendapatkan info yang baik dan juga bermanfaat, ya. Saya Bagus, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap prokes yang ketat, datang lebih awal sebelumnya keberangkatan, dan juga pastikan Anda membawa dokumen di awal, ya. Jangan sampai salah. Jika nggak tahu, tanya ke petugas yang jaga di bandara keberangkatan awal. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, ya, tentang hashtag penerbangan part 42 tentang syarat naik pesawat bulan April 2022 dan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 2022. Semoga membantu dan juga bermanfaat. Latar belakang berdirinya channel YouTube Bagus Febrianto 4 adalah yang pertama, dari segi ilmu yang saya dapat, dari pekerjaan yang saya dapat, dari pengalaman yang saya dapat, dan dari bertanya saya. Itu saya rangkum semuanya untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu, khususnya untuk orang-orang yang tidak tahu atau masih belum punya.
Semoga amanah.